Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita buat saya minta tolong untuk yang tidak mengajar atau tidak di kelas bisa on kamera nggih. Nanti kalau ada keperluan atau ada kepentingan bisa di off kan. Ya. Mungkin untuk suaranya di mute dulu ya biar tersumber dari satu. Saya mute dari sini dulu ya. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu ya. Mungkin Mbak Rizky bisa memimpin berdoa, silakan. Bu. Ya, selamat teman-teman untuk memulai acara pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Bu Rizky sudah memimpin berdoa. Baik, pada kesempatan pagi hari ini terima kasih rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam webinar kecil kita ya. Semoga acara kita berjalan dengan lancar ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun dalam Google Meet. Semoga acara kita lancar. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas waktunya. Jadi izinkan video ini saya rekam ya, karena ini untuk tugas aksi nyata modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak. Nah, nanti kita buat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu. Kesepakatannya mungkin saya bacakan dulu, nanti tinggal sepakat atau tidak, atau ada yang perlu ditambahkan atau dikurangkan seperti itu. Yang pertama, saat ada yang berbicara atau menyampaikan pendapat atau presentasi, yang lain harap di-mute dulu. Kemudian yang sedang tidak sibuk bisa di-on kan kameranya. Untuk yang ada kepentingan atau ada kepentingan lain atau yang ada hal yang urgent atau mau ke belakang boleh di-off kan kameranya. Kemudian ketika Bapak Ibu mau berpendapat, nanti boleh resign ya, dengan mengeklik tombol angkat tangan itu yang 5 jari, dan nanti akan saya persilahkan. Saya yang akan memandu jalannya webinar ini. Kemudian saya harap Bapak Ibu semua di sini bisa berpartisipasi aktif ya. Tujuannya tidak hanya tujuannya adalah kita sharing di sini. Tidak ada yang artinya saya tidak menggurui, saya juga sedang belajar. Di sini saya sharing ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya mempelajari modul dari 1.1 sampai 1.4. Di sini saya rangkum semuanya, kemudian nanti kita bisa sharing dan harapannya bisa diimplementasikan ke sekolah kita gitu. Jadi saya harap partisipasi aktif dari Bapak Ibu semua. Gimana untuk kesepakatan yang tadi saya bacakan? Apakah setuju? Setuju ya? Oke. Baik, izinkan saya share screen ya. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baik, kita mulai saja nggih.
Jadi topik webinar kita sebenarnya ini webinar kecil ya. Ini memang tugas dari aksi nyata 1.4, modul 1.4, yaitu berbagi pemahaman dan mengaplikasikan pengalaman budaya positif di sekolah. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri nanti akan saya jelaskan satu persatu. Di sini Bapak Ibu bisa mengamati share screen yang saya bagikan. Yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Kemudian yang kedelapan atau terakhir di sini adalah segitiga restitusi. Mungkin dari kedelapan ini Bapak Ibu sudah ada yang familiar atau sering mendengar, atau mungkin ada juga hal yang baru ya. Kita sifatnya sharing di sini. Akan saya coba jelaskan satu persatu. Yang pertama dari mulai pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tentu tidak asing lagi ya dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa pilar, Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau menyebutkan, ada berapa pilar? Bisa di mute-nya bisa diaktifkan? Ada berapa? Mungkin Bu Rizky? 6, Bu. Ya, ada 6. Oke, ada 6. Yang coba bisa disebutkan, Bu? Mungkin bisa disebutkan. Yang pertama, beriman ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global, ya betul sekali. Terus yang ketiga? Bergotong royong ya, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Biasanya kita ke anak-anak itu menggunakan lagu nggak, Bu? Ya, pada intinya ada 6 ini gitu ya. Di sini ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah, kita tahu lah namanya di kelas itu kan rata-rata kita di atas 30 siswa ya. 30 siswa dengan karakter yang berbeda-beda, yang unik-unik. Ada yang suka sambil mainan gitu kadang ya. Ada yang sukanya ngantukan, mungkin sering ngantuk. Ada yang memperhatikannya serius sekali gitu. Artinya gaya belajar mereka pun berbeda-beda ya. Kalau gaya belajar yang sering kita ketahui ada 3 ya. Gaya belajar apa saja mungkin bisa dibantu. Kinestetik. Oke, terus apa lagi ya? Mungkin yang lain, Bu Hikmah. Visual. Ada visual, ya. Yang ketiga adalah terakhir auditori ya. Jadi ada yang pendengaran. Jadi mungkin ada yang. Jadi bagaimana paradigma pembelajaran di sini kita bisa menjembatani pembelajaran dari semua karakteristik siswa yang ada di kelas dan juga gaya-gaya belajar mereka. Jadi kita sebagai guru itu dituntut seperti itu. Kemudian kita lanjut dulu, disiplin positif. Positif di sini disiplin itu mengacu pada disiplin diri. Sebenarnya disiplin diri ini ya memiliki tanggung jawab apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan penghargaan atau reward dan juga ancaman atau hukuman. Jadi dalam disiplin positif di sini kita hindari atau tidak boleh menggunakan reward atau
hukuman. Jadi reward dan hukuman itu tidak boleh. Kalau reward dalam arti yang tidak boleh itu yang seperti apa? Yang memberikan sesuatu. Jadi misalnya kita coba anak-anak maju yang bisa mengerjakan dan betul ibu kasih permen atau ibu kasih coklat, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekedar tangan, kamu hebat, ngasih jempol, itu boleh gitu ya. Begitu juga dengan ancaman atau hukuman, itu juga tidak boleh. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, juga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal atau secara umum, kebajikan secara umum, dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu nanti akan saya jelaskan. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri kita sendiri, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Coba, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah ada di Bapak dan Ibu semua atau belum? Sudah ada di diri Bapak dan Ibu semua atau belum? Coba, kalau bertahan hidup, itu kira-kira implementasinya ke arah mana ya? Mungkin Buddha mengungkapkan pendapat? Untuk bertahan hidup, kita berarti butuh apa gitu? Makan, Bu. Makan, ya. Oke. Bertahan hidup. Ya, untuk bertahan hidup makan. Terus bisa juga Adaptif. Adaptif. Terus minum ya. Ada makan pasti ada minum gitu ya. Tinggal mungkin ya. Rasa nyaman. Pakaian, oke ya. Betul. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira apa ya? Ini sudah ada belum pada diri kita gitu? Kasih sayang pastinya ada ya? Iya betul, sudah ada. Ada. Apalagi full charger ya. Iya. Kita kasih sayang, kita punya keluarga gitu ya, kita punya anak-anak di sekolah gitu, dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Sudah ada belum pada diri Bapak Ibu semuanya? Yang masuk ke dalam penguasaan kelas, terus penguasaan apa lagi? Penguasaan diri sendiri. Iya, menguasai diri sendiri. Emosi. Terus yang keempat adalah kebebasan. Kira-kira kita memaknai kebutuhan dasar manusia kebebasan ini apa? Kebebasan yang seperti apa? Apakah bebas? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Bebas tapi bertanggung jawab. Kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir ya, bebas berpendapat. Menentukan pilihan. Menentukan pilihan. Oke, yang terakhir adalah kesenangan. Kira-kira betul nggak ini? Kebutuhan dasar manusia salah satunya ada kesenangan. Betul. Betul ya, karena kita biasanya lagi nyaman ya. Nyaman, senang gitu ya. Oke ya. Jadi untuk yang bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan seterusnya ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu dipedulikan, berbagi, kemudian kerjasama. Mungkin nanti ini implementasinya kita langsung ke siswa ya. Kita langsung ke siswa. Jadi untuk kasih sayang dan rasa diterima, kira-kira siswa itu ya berarti dia merasa rasa diterima bahwa saya ini siswanya ibu gitu misalnya. Saya siswa SMA Negeri 1 Kutowinangun gitu. Kemudian ketika dalam pembelajaran anak-anak diajak kerjasama itu juga kan rasa diterima ya. Kemudian untuk penguasaan
yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin presentasi, diakui, dan didengar. Jadi kadang-kadang gini, kalau siswa di kelas, mungkin Bapak Ibu sering menjumpai anak-anak yang ada sebagian anak-anak kita belum disuruh maju, udah Bu, saya mau maju Bu. Atau sangat aktif sekali. Jadi Bapak Ibu guru menyampaikan apa, anak langsung, Bu, menurut saya begini, Bu, bla 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 bla. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh siswa-siswa kita, yaitu salah satunya tadi adalah penguasaan. Jadi ingin dianggap bisa, ingin dianggap aktif di kelas gitu ya. Ingin didengar pendapatnya, diakui, kemudian lebih suka memimpin presentasi dan seterusnya. Kemudian kebebasan. Makna kebebasan di sini bukan bebas bas terserah kamu mau ngapain di kelas, bukan seperti itu. Tapi kebebasan yang tadi disampaikan oleh rekan kita, kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan ya, bebas mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah diri. Nah, contoh ya, kalau saya sendiri ini cenderung dari kelas saya ngajar kelas 11 maupun kelas 12, ada siswa saya gitu ya, yang kalau di kelas itu kalau disuruh saat mengerjakan LKPD ataupun mengerjakan tugas mandiri gitu, anaknya mengerjakan tetapi sambil mendengarkan musik di headset gitu. Kadang-kadang mungkin ada nyuwun sewu Bapak Ibu yang merasa lagi pelajaran malah dengerin musik, jadi nggak fokus gitu. Jadi kadang ada Bapak Ibu guru yang mungkin melarang gitu ya. Sebenarnya itu kebutuhan dasar juga. Harusnya kita sebagai guru tidak serta-merta melarang. Kita yang penting mengontrol aja, anak tersebut benar mengerjakan tidak. Kalau memang betul mengerjakan, memang dia berarti gaya belajarnya adalah sambil mendengarkan auditori gitu ya, sambil mendengarkan musik. Itu membuat dia nyaman gitu ya. Jadi belajarnya itu adalah bebas. Di sini saya maknai kebebasan untuk siswa gitu. Kemudian kesenangan itu ya berpermainan gitu, namanya kodratnya anak itu kan suka ya, kita aja yang dewasa kita Bapak Ibu guru juga suka yang namanya bermain kan ya, permainan, ada humoris, tertawa, antusias dan seterusnya. Mungkin ini bisa diimplementasikan ke siswa itu dalam sela-sela kita buat perbelajarannya, kita buat permainan. Saya rasa Bapak Ibu guru ini udah hebat sekali lah ya. Atau mungkin mau diselingi ice breaking kalau anak-anak kelihatannya ngantuk gitu. Kemudian kita juga jangan sepanang-sepanang di kelas gitu ya, terutama untuk diri saya sendiri nih, karena kebetulan mapel saya itu mapel eksak, matematika gitu ya. Kadang-kadang saya juga sebelum tahu 5 kebutuhan dasar manusia ini mempelajari di guru penggerak, saya merasa masih banyak pembelajaran yang saya lakukan di kelas tuh ternyata masih keliru gitu. Saya menganggap bahwa anak yang memperhatikan, duduk manis, tidak sambil mainan, itu yang bisa menyerap ilmu lebih daripada anak-anak yang sambil mainan, sambil motong kuku, sambil mainan apalah, karet atau apa di kelas gitu, dan seterusnya. Untuk materi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 2 ya. Motivasi ekstrinsik berarti dari luar, dan juga motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang dari dalam. Kalau motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin kalau implementasi ke siswa itu adalah saya mengerjakan tugas yang diperintah Bu Guru itu supaya saya tidak dihukum, supaya saya dianggap siswa yang penurut, siswa yang rajin gitu. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Samalah ketika mungkin contoh ya, kalau Bapak Ibu guru mungkin di SMA kita nggak ada ya, semoga tidak ada. Motivasi ekstrinsik itu misalnya saya berangkat pagi jam 6:30 sudah sampai sekolah supaya tidak ditegur oleh Ibu KS gitu misalnya. Kemudian biar saya dapat penghargaan, wah Bu Nurul ini berangkatnya gasi kayak gitu, hebat ini, punya anak kecil tapi berangkatnya gasik, misal gitu ya. Itu berarti motivasinya ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Tapi justru di dunia pendidikan, Bapak Ibu guru, sebagai guru kita harusnya adalah kita memiliki motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk siswa.
Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya siswa mengerjakan tugas bukan karena mau dipuji oleh gurunya. Nih loh, si Agung gitu ya. Si Agung ini kalau mengerjakan tugas selalu pertama kali. Selesai pertama kali. Oh ini sih Mbak Syifa itu kalau mengerjakan tugas tuh tulisannya selalu rapi gitu misalnya. Ya, tidak seperti itu. Tetapi motivasi intrinsik ini benar-benar dari diri kita sendiri bahwa memang ini tanggung jawab saya gitu. Saya mau belajar, ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, maka saya akan berusaha untuk bertanggung jawab kayak gitu. Itu intinya intrinsik seperti itu. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ini juga merupakan hal baru di saat saya masuk atau bergabung di pendidikan guru penggerak ya. 5 posisi kontrol guru. Nanti di sini akan saya sebutkan dulu ya, baru nanti kita belajar dari kasus-kasus yang akan saya tampilkan. Yang pertama adalah kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman, ya. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Itu kurang A ya, pemantau ya yang benar. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu adalah sebagai manajer. Nah, nanti kita akan studi kasus dulu, ada suatu kasus, kemudian sebenarnya kita tuh selama ini masuk kemana gitu ya. Yang seharusnya itu kita masuknya ke manajer. Tapi apakah betul itu sudah diterapkan oleh kita, udah diimplementasikan? Karena saya sendiri kadang merasa, oh ternyata ini saya sebagai teman ini kalau saya bersikap seperti ini dengan anak gitu misalnya. Kita akan bahas satu persatu. Di sini saya mengangkat kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, kalau sebagai penghukum, maka sikap Bapak Ibu guru, ya, sikap Bapak Ibu guru itu langsung. Karena kamu tidak mengerjakan tugas, maka silakan berdiri di depan kelas, misalnya gitu. Atau silakan, karena kamu tidak mengerjakan tugas matematika hari ini, kamu keliling lapangan 3 kali. Kalau olahraga mungkin masih ada hubungannya ya, keliling lapangan biar tambah bugar, tambah sehat. Nah, tapi kalau matematika sebenarnya tidak ada hubungannya ya, kecuali disuruh menghitung gitu ya kelilingnya. Nah, ini sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah sebagai membuat merasa bersalah. Jadi misalnya sekian kali ibu bilang atau sudah sekian kali ibu ingatkan, itu senang ya melihat ibu terus-terusan marah seperti ini karena kamu nggak mengerjakan tugas. Nah, itu membuat merasa bersalah. Itu kita sebagai kontrol guru di posisi membuat merasa bersalah. Kemudian kalau yang sebagai teman seperti apa? Kalau yang sebagai teman kita lebih slow gitu ya, karena sebagai teman kan, ayo dong kamu kerjakan tugasnya ya, nanti kalau sudah selesai kita bisa main bersama. Ya nggak mungkin ya kalau Bapak Ibu guru ke siswa pastinya kalau sudah selesai nanti kita ke kantin misalnya gitu. Nah ini kelihatannya kita memotivasi, tetapi sebenarnya ini kontrol guru sebagai teman, karena memang seharusnya kita sebagai manajer ya, bukan sebagai teman. Kemudian yang keempat sama kasusnya ya, sebagai pemantau. Jadi misalnya gini, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya ya. Terus konsekuensinya apa? Misalnya gitu. Konsekuensinya, iya Bu, karena saya nggak mengerjakan tugas, maka saya harus mengerjakan tugas susulan di perpustakaan misalnya. Oke, baik. Kalau sudah selesai nanti segera kumpulkan. Nah, itu kita sebagai kontrol guru, sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, kita sebagai manajer. Sebagai manajer, yaitu kita harus bersikap, apakah kamu tahu kesalahanmu itu apa? Gitu. Nanti pastinya siswa akan menjawab, ya Bu, saya tahu Bu, saya belum mengerjakan tugas atau belum mengumpulkan tugas. Nah, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Saya tanggung jawab Bu, disiplin, saya kurang disiplin gitu. Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, di sini kita memberikan kesempatan siswa bahwa mengakui kesalahan gitu ya, kemudian benar-benar tahu bahwa ada keyakinan yang dilanggar gitu, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana solusi untuk menyelesaikan itu, kita berikan kesempatan siswa. Jadi bukan kita yang menentukan solusinya gitu, biar siswa dulu gitu. Oh iya Bu, nanti akan saya susulkan Bu, mungkin 2 hari ke depan ya Bu, atau nanti jam terakhir Bu, biasanya kan gitu ya siswa ya.
Ya, ini untuk pembelajaran kita bersama bahwa posisi kontrol guru itu seharusnya kita sebagai manajer. Mungkin saya sendiri pun selama ini belum maksimal saya posisi ada di juga saya masih emosi gitu ya ke siswa. Ya udah kerjakan dulu, nanti ditunggu ya. Pokoknya sampai saya hubungi, mana tugasnya kok belum dikumpulkan, udah melewati jam, melewati hari dan seterusnya. Oke, sekarang ini coba ya kita coba bersama-sama. Posisi kontrol apakah saya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba mungkin siapa yang mau mencoba menjawab? Dari Bapak Ibu semuanya. Ini kira-kira masuk ke mana? Yang kedua, apa yang Yang kedua. Yang kedua berarti apa Bu Aul? Tadi saya saya ulangi, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, teman, pemantau. Penghukum ya Bu, penghukum. Membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Bu Aul tadi penghukum. bukan yang kedua? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Oke, betul ya. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan ya 3 kali. Penghukum. Oke, sip. Penghukum ya. Kemudian yang berikutnya adalah kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ini kira-kira kontrol guru sebagai apa ya? Manajer. Oke ya, betul sekali. Bapak Ibu hebat-hebat kami lah ya. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu gitu. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Ya, teman. Oke. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Memantau. Ya, di sini ada konsekuensi ya, berarti ini kontrol guru sebagai pemantau. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah keyakinan kelas. Kemarin mungkin sudah ini ya, di sekolahan kita alhamdulillah sudah berjalan ya dalam membuat mungkin bahasanya kesepakatan kelas kemarin ya. Kesepakatan kemudian menjadi keyakinan kelas gitu. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas itu sebenarnya berupa pernyataan universal atau pernyataan umum dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya kalimat positif, menghindari kata tidak, jangan ya, dan bersifat abstrak. Jadi keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga nanti mudah untuk diingat anak dan dipahami anak. Semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Bisa pendapat langsung, bisa juga kita membuat membagikan selembar kertas lah. Nanti siswa menulis kira-kira apa sih yang mau disepakati nanti kayak gitu dalam kelas. Baru dikumpulkan, baru dikelompokkan yang satu satu semesta ya atau satu kriteria gitu, sehingga nanti bisa diambil suatu kesepakatan kelas, yaitu bisa membuat keyakinan kelas. Kemarin sekolah kita sudah membuat ini ya Bapak Ibu. Cuma perbedaannya dengan aturan apa sih gitu ya, kadang-kadang mungkin kalau di guru penggerak itu udah nggak boleh ada punishment, reward ya, hukuman, reward nggak boleh, kemudian adanya keyakinan kelas, nggak ada peraturan gitu. Sebenarnya keyakinan kelas ini sebenarnya peraturan, cuma bahasanya berbeda, implementasinya tujuannya berbeda supaya ini diyakini anak gitu. Jadi anak sudah yakin, memunculkan sudah kesadaran diri. Iya, betul sekali Bu Aul. Memunculkan kesadaran diri. Jadi namanya kalau kita sadar dari hati bahwa terlambat itu salah, berarti kita berupaya untuk tidak terlambat gitu ya Bu. Tapi kalau peraturan terlambat nanti dapat poin 5. Nah, itu anak pasti udah memikirkan efek dari hukumannya apa. Oh, ternyata hukumannya saya dapat poin 5 gitu misalnya. Atau saya ditutup gerbangnya gitu. Itu kan udah termasuk
peraturan ya, peraturan yang adanya peraturan berarti ada konsekuensi gitu. Jadi di sini kita mencoba membuat keyakinan kelas supaya ada keyakinan dalam diri siswa tersebut, siswa-siswa kita tentunya meyakini hal-hal yang baik. Tapi kalimatnya juga harus positif, misalnya tidak boleh terlambat. Berarti bisa dalam kalimat berangkat tepat waktu atau disiplin gitu ya. Manut, aku jam 5 aja. Untuk peraturan kelas, kita coba peraturan kelas yang akan kita bentuk menjadi keyakinan kelas ini. Yang pertama misalnya, dilarang terlambat. Nah, dilarang terlambat, maka keyakinan kelasnya itu bisa disiplin belajar. Ya, jadi ini lebih universal, lebih luas maknanya. Salah satunya itu dilarang terlambat. Karena kita menghindari kalimat negatif, kita harus menggunakan kalimat positif. Yang kedua, dilarang membuang sampah di kelas atau membuang sampah sembarangan gitu. Berarti kita bisa membuat keyakinan kelas yang kedua ini, yaitu kebersihan sebagian dari iman misalnya. Kemudian yang ketiga, semua siswa wajib menjalankan piket kebersihan kelas. Nah, ini jadi momok nih, sering di kelas saya sendiri kadang, Bu, anak laki-laki, Bu, nggak mau piket, Bu, kayak gitu misalnya. Nah, ini adalah semua siswa wajib menjalankan piket kebersihan kelas. Ini peraturan kelasnya, kita buat keyakinan kelasnya, berarti bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Atau kalimatnya bisa diganti yang lain, yang penting dia merupakan kalimat positif gitu. Kemudian dilarang menyontek. Nah, dilarang menyontek berarti keyakinan kelasnya kita bisa menggunakan kata-kata jujur ya. Bersikap jujur. Nah, kemudian bisa juga dengan kalimat saling tolong-menolong. Kemudian yang keenam adalah bersikap sopan dan menghormati guru, saling menghargai, dan seterusnya. Tentunya masih banyak lagi, ini hanya contoh-contoh saja. Kemarin Bapak Ibu juga sudah menerapkan ini ya di perwaliannya ya, karena wali kelas ya biasanya menggunakan memandu membuat keyakinan kelas. Nah, ini bagian 8 dari 8 tadi budaya positif itu adalah bagian terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ya, mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang paham tentang segitiga restitusi. Nanti kita sifatnya sharing, kemudian nanti kita tujuannya adalah untuk pengembangan diri kita juga, dan juga syukur-syukur atau harapan kita adalah bisa kita implementasikan terhadap siswa kita di sekolah seperti itu. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 ya, namanya segitiga gitu. Berarti ada 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi nanti segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Tadi ini ada hubungannya dengan kita tadi kontrol guru sebagai manajer ya Bapak Ibu. Jadi restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi sebagai untuk belajar dari kesalahan. Nah, kemarin kebetulan juga sebelum aksi nyata ini di pendidikan guru penggerak sendiri ada tugas, yaitu mendemonstrasikan, tugasnya demonstrasi kontekstual, yaitu terkait dengan membuat skenario guru dengan siswa bercakap tentang segitiga restitusi. Jadi praktek segitiga restitusi. Jadi biar nanti Bapak Ibu guru yang mungkin familiar dengan segitiga restitusi itu seperti apa sih? Nah, nanti akan berikan video yang saya buat kemarin.
Jadi yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas yaitu di dalamnya yaitu kita bisa menyampaikan kepada anak atau kepada murid kita bahwa berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia tanpa berbuat salah. Pasti pernah berbuat salah gitu. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu mungkin ya, kalimatnya gitu lah ya. Bapak atau Ibu juga tidak tertarik sebenarnya untuk mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus, kamu juga berhak merasa begitu dan seterusnya. Ini hanya kalimat-kalimat pembantu saja dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kurang lebih kalimatnya kita bisa menggunakan kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal tersebut gitu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan ini sebenarnya ya, tapi kamu tidak melakukan itu gitu. Artinya di sini kan positif ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu, tentunya kita tergantung konteks permasalahannya nanti. Segitiga restitusi itu ya sesuai kasusnya apa gitu, siswa berbuat salah apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ini yang penting, karena tadi keyakinan kelas kan sudah kita buat. Jadi apa keyakinan kelas kita? Kamu tahu kalau di kelas kita itu kita punya keyakinan kelas, kemudian nilai-nilai apa sih yang sudah kita sepakati, kemudian kamu mau jadi orang seperti apa, atau keyakinan apa yang sudah kamu langgar, dan seterusnya. Nah, di sini akan saya berikan contoh sebentar ya. Apakah sudah muncul? Belum ya? Sebentar. Ini saya hentikan dulu. Saya izin share screen, tapi ini video ya. Ini kemarin tugas demonstrasi. Ini contoh saja Bapak Ibu. Contoh, nanti kita bisa membuat contoh yang lain. Atau mungkin Bapak Ibu nanti bisa sharing ya. Kemarin juga saya melakukan itu ternyata gitu misalnya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, ini langsung aja ya, langsung ke percakapan saya dengan siswa. Kita coba. Oke, kasusnya di sini sebentar saya back lagi biar kasusnya adalah ada siswa yang menyontek. Harusnya HP dikumpulkan tapi ternyata HP-nya malah nggak dikumpulkan, malah buat mencontek.
Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh skenario ya. Jadi ini sifatnya skenario. Di sini tadi ada 3 hal ya. Yang pertama adalah yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitas, yaitu mencoba menanyakan ada laporan seperti ini apakah betul gitu. Ternyata siswa mengakui. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, bahwa kita memvalidasi bahwa mencontek itu seharusnya kan HP-nya dikumpulkan malah buat mencontek gitu kan. Anaknya juga iya Bu, ternyata kenapa kok mencontek, karena kurang belajar gitu, nggak pede, pengen dapat nilai yang bagus dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Jadi tadi saya menanyakan keyakinan kelas apa gitu. Keyakinan kelas yaitu harus berbuat jujur ya, berbuat jujur, tidak menyontek saat ulangan gitu. Itu adalah contoh kasus pertama. Kemudian langsung aja kita ke kasus yang kedua. Ya, ini adalah kasus yang kedua, Bapak Ibu. Kasus yang kedua adalah ada di suatu kelas ya, ada anak yang sering terlambat berangkat sekolah. Jadi ini skenarionya, anaknya sering terlambat, kemudian ada rekapan masuk ke wali kelas.
Ya, itu cuplikan dari video, ada 2 kasus tadi ya yang saya kemarin saya buat skenarionya, ya kurang lebih untuk segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu. Nanti coba mungkin Bapak Ibu bisa sharing ya pengalamannya, mungkin sebenarnya udah melakukan itu tapi ternyata nggak tahu kalau itu segitiga restitusi gitu. Kalau di pendidikan guru penggerak itu namanya segitiga restitusi. Tadi ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke. Lanjutkan dulu. Ini tadi ya sampai sini. Ya, berarti ini kita sudah di terakhir ya. Di terakhir. Bisa terlihat Bapak Ibu? Yaitu hukuman. Hukuman itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi perbedaannya yaitu hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan juga tidak dilibatkan gitu. Tidak dilibatkan dalam artian kesepakatan gitu ya. Bersifat satu arah, yaitu misalnya dari guru ke siswa gitu. Rata-rata ya hukumannya itu bisa fisik dan juga bisa juga ngaruh ke psikis ya tentunya. Seperti tadi yang suruh lari-lari lapangan 3 kali dan seterusnya. Kalau konsekuensi berarti ini terencana sebenarnya ya, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman gitu, karena kan ada konsekuensinya. Konsekuensi kalau negatif berarti kan tidak nyaman ya. Sikap guru selalu akan memonitor murid, jadi guru selalu kayak mendikte gitu ya. Nah, sedangkan perbedaannya dengan restitusi tadi adalah kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, bisa juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi siswa diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya, alasannya kenapa, kemudian untuk bisa memperbaiki kesalahannya itu seperti apa. Jadi justru kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari solusinya sendiri ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya paparkan. Sekarang kita gunakan 15 menit atau 20 menit untuk sesi ini ya, sesi apa namanya? Sharing aja ya, sharing dari pengalaman Bapak Ibu mungkin. Atau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Kita sharingkan kembali. Silakan, mungkin dari Bapak ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan atau punya kasus tersendiri siswanya seperti ini dan seterusnya, cara mengatasinya seperti apa gitu. Nanti kita saling memberi pendapat gitu. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu? Boleh resign atau langsung on kan? Ya. Silakan Bu Rizky. Iya Bu, tapi sini saya lebih ke kayak bertanya sama saran yang terbaik dalam hal ini terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi saya juga masih agak bingung gimana dari 5 posisi kontrol guru itu yang paling tepat untuk diterapkan di kelas. Jadi kan dalam satu kelas ini kan ada beberapa anak dengan karakter yang berbeda-beda. Kadang kan ada anak yang bisa kita jadikan sebagai teman, kadang juga ada yang ketika kita bisa bersifat lunak, tapi anak ini malah melunjak. Nah, di situ kadang saya masih bingung untuk penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi yang paling tepat itu yang mana? Oke, baik ya.
Saya coba menjawab ya. Sudah, Bu Rizky, pertanyaannya itu? Sudah. Ya. Saya coba menjawab ya, nanti mungkin yang lain bisa menambahkan. Jadi tadi betul 5 posisi kontrol guru itu ada 5 ya tadi ya. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang seharusnya dan yang paling tepat di posisi mana sih yang terbaik itu seharusnya kita sebagai manajer. Kalau di pendidikan yang saya dapatkan, itu kita harus bisa menempatkan diri sebagai manajer. Kenapa? Karena selain yang manajer, berarti ada pembuat merasa bersalah, penghukum, pemantau, dan juga teman, itu memiliki kekurangan. Masih ada kekurangannya, artinya yang paling sempurna memang di kontrol guru sebagai manajer. Dan itu sulit Bapak Ibu gitu. Sulit kan gitu kan, kenyataannya sulit. Saya tadi juga menyampaikan, saya pun belum sepenuhnya sebagai manajer gitu. Namanya kita manusiawi lah, kadang kita juga agak ini anak disabarin tuh ngeluncak gitu loh. Gimana sih gitu kan, kadang-kadang ya ada lah perasaan yang kayak gitu ya. Nah, jadi tadi yang Bu Rizky tanyakan, karakteristik anak itu berbeda. Betul sekali berbeda ya. Bahkan ada 36, kalau siswanya 36 berarti karakteristiknya 36. Nah, ada yang mungkin kalau diajak kayak teman itu anaknya manut gitu ya. Ada yang diajak kayak berteman kayak ngelunjak tadi seperti yang nah, di situ itulah kekurangannya. Makanya kita kontrol guru tuh yang seharusnya kita terapkan itu kita sebagai manajer gitu. Bukan sebagai teman. Yaitu dikhawatirkan ada anak-anak tertentu yang memang justru tidak tepat sebagai teman. Jadi seakan-akan malah seperti menyepelekan atau tidak mengutamakan gitu ya. Atau itu kalau menurut pendapat saya gitu. Jadi pendidikan di pembelajaran yang saya dapatkan, kita diharapkan saya ya, terutama saya dan kawan-kawan semuanya yang sudah belajar di guru penggerak itu bisa menerapkan kita sebagai kontrol guru sebagai manajer. Dan tentunya tidak hanya kita yang sudah di pendidikan, kita juga punya kewajiban atau tanggung jawab untuk mengajak rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru, supaya semuanya bisa menerapkan di posisi manajer seperti itu. Begitu Bu Rizky, apa bisa dipahami? Iya Bu, bisa Bu. Tapi terkadang kalau biasanya kadang ada yang sudah mungkin dari Bapak Ibu guru pasti pernah mengalami. Jadi terkadang mungkin karena sudah mungkin sabarnya udah lewat batas ya, biasanya kan ada ya tercelutuk biasanya dari perkataannya, kamu udah bikin Bapak Ibu kecewa, kamu nggak ngerjain tugas, kamu udah kan, biasanya seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya itu kan memang untuk penerapan yang sebagai manajer ini memang baik, tapi kadang kita juga masih belum bisa mengontrol diri ya sebagai manajer. Iya betul. Jadi belum bisa stabil, kadang juga biasanya juga masih kadang sebagai teman, pengontrol sebagai teman juga masih saya terapkan seperti itu. Jadi belum semuanya menerapkan sebagai manajer seperti itu sih Bu. Iya, ya tidak hanya Bu Rizky lah, saya pun juga sama kok Bu. Saya malah justru tadinya menganggap ketika kita dianggap teman oleh siswa dengan harapan kedatangan kita itu dirindukan. Itu asumsi saya gitu. Jadi bukan malah jam matematika gitu, bosan banget jam matematika. Saya nggak mau gitu. Saya juga tidak mau dibenci anak gitu. Saya mau diterima, jadi friendly gitu ke anak. Ternyata itu kalau untuk kita sebagai posisi guru, kita sebagai teman itu ternyata belum sempurna gitu ya. Ternyata kita harus belajar lagi bagaimana kita bisa menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer untuk kita terapkan terhadap siswa-siswa kita seperti itu. Ya kita belajar ya, kita belajar bersama. Tujuannya ini kan webinar kecil ini untuk sharing gitu ya. Untuk sharing yang tadinya mungkin ada Bapak Ibu yang belum paham, jadi tujuannya lebih paham, yang sudah paham bisa kita implementasikan gitu. Kita bersama-sama di sini. Sama Bu Rizky, saya juga merasanya begitu kok. Saya juga belum bisa sepenuhnya seperti manajer. Tadi kan hanya skenario karena itu tugas gitu kan ya. Tapi untuk kadang
rumahnya mana, kok telat, deket Bu situ, kesiangan, ya kesiangan, namanya telat ya kesiangan, kalau kepagian namanya nggak telat. Kadang saya kayak gitu, ternyata itu salah gitu. Jadi saya banyak sekali paradigma apa yang saya lakukan selama ini, ternyata itu menyakiti anak ya, ternyata ucapan-ucapan seperti itu tuh sebenarnya nggak bagus gitu saya lontarkan. Yang saya pikir ternyata saya sebagai teman dengan siswa itu baik, ternyata itu ada kurang baiknya juga gitu. Jadi banyak sekali yang membuat saya akhirnya ini saya ternyata menjadi pendidik itu susah gitu. Betul yang disampaikan Bu KS gitu ya, waktu kita penyerahan SK kemarin, selamat bertugas gitu, ternyata menjadi guru itu sangat susah gitu, bukan malah mudah. Gugu karena guru itu digugu dan ditiru. Sebagai panutan gitu, ucapan kita juga, kemudian kita sebagai contoh ya, contoh untuk murid-murid kita gitu. Gurunya aja seperti ini, kayak gitu kadang-kadang kan yang muncul, Bu guru ini juga gini Bu gitu. Kadang-kadang saya mau menerapkan sesuatu, tapi kalau di mapel yang ini boleh Bu, misalnya gitu dan seterusnya. Ya, bukan membeda-bedakan gitu, tapi ternyata anak itu bisa. Anak itu dengan mudah mencontoh panutan atau mencontoh perilaku-perilaku kita sebagai guru. Itu ya, Bu Rizky, cukup? Ya, baik. Kalau cukup silahkan Bu Tuti untuk menyampaikan. Oke, terima kasih. Ini mungkin mau minta saran pendapat dari yang ahli. Ya sama-sama belajar. Jadi ada kasus di kelas saya itu anak itu sering nggak berangkat. Terus sebagai wali kelas saya juga coba pendekatan, tapi saat mungkin di telepon dan sebagainya sih, istilahnya kalau surat izin selalu, bahkan saat orang tuanya menulis itu difoto, jadi biar jelas yang nulis itu orang tuanya. Terus saat dia bilang sakit, foto berbaring di kamar gitu. Terus tapi teman-temannya sendiri sudah tidak percaya kalau itu sakit dan sebagainya. Nanti kalau di jam yang nggak ada saya, seringnya nggak berangkat. Sebagai manajer, langkah-langkahnya itu yang tepat itu seperti apa? Karena saya takut nanti salah bertindak itu peran manajernya itu hilang. Seperti yang tadi Bu Rizky sampaikan, ada masa di mana kayaknya ini sudah nggak sabar lagi. Tapi ingat lagi kalau kita tuh manajer gitu. Mungkin butuh saran atau mungkin ilmu gitu. Ya, baik. Bu Tuti, ini menarik sekali ya. Ini benar-benar kontekstual adanya ya, kasusnya di kelasnya Bu Tuti. Jadi yang saya tangkap ya dari kasus itu, ada satu siswa yang sudah tidak percaya teman-temannya gitu karena sering tidak berangkat, saking seringnya gitu mungkin ya Bu, saking seringnya sampai teman-temannya tuh udah nggak percaya kalau dia sakit, kalau dia apa gitu, nggak percaya. Sampai padahal dia berusaha mencoba membuktikan bahwa bener loh Bu, saya tuh sakit ini gitu ya, seperti itu. Mungkin itu ya kurang lebihnya. Iya. Mungkin sebelum dari saya, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan. Wong ini sifatnya kan sharing ya. Mungkin dari Pak Saihu. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Suara saya udah jelas belum ini? Jelas. Jelas Pak. Ya, ini menanggapi sedikit, saya hanya menanggapi terkait manajer atau sebagai yang lain, prinsip anak itu berbeda. Tadi misalkan punya Bu Titi, anak kurang salah satu anak kurang perhatian dan kurang rasa kasih sayang dari karena diacuhkan itu. Sebagai guru posisi kontrolnya itu tidak harus sebagai manajer, tapi juga bisa sebagai teman. Katakan seperti ini, ketika ada anak yang memiliki yang mempunyai kasus, ketika kasusnya itu langsung dipanggil, kadang langsung dipanggil suruh ke BP, konotasinya ke BP itu mau dihakimi.
Tapi ketika kita sebagai guru berposisi sebagai kontrol itu sebagai teman, anak itu yang kadang udah dikasih hukuman itu belum berubah. Itu bisa sebagai teman, misalnya diajak ke kantin atau diajak ke halaman yang yang jauh dari orang lain, tapi tidak di ruang BP misalkan gitu. Nah, posisi di situ nanti anak bisa berubah dan bisa mencurhatkan dari permasalahan-permasalahan itu. Jadi posisi guru sebagai teman kadang kala untuk anak-anak yang kurang perhatian atau anak-anak yang hiperaktif gitu, hiperaktif misalkan kayak siswa misalkan seperti misalkan preman gitu, bahasanya preman gitu. Nah itu justru perlu perhatian lebih, itu cara kontrolnya sebagai teman. Kalau sebagai manajer kan hanya memerintahkan ini itu kalau pada anak-anak yang hanya melanggar satu kali atau dua kali memerintahkan ini kenapa besok berangkat lagi ya lebih awal gitu, itu langsung bisa connect bagi anak-anak yang aktif. Tapi kalau anak-anak yang jarang berangkat itu justru itu kurang perhatian. Kita menanganinya itu bisa sebagai teman. Artinya kita ketika sebagai teman menanyakan itu lebih dekat, siswa itu menganggap gurunya itu lebih perhatian. Nantinya anaknya itu kemungkinan lebih mengena daripada sebagai kontrol, sebagai manajer hanya memerintahkan A, B. Manajer kan seperti itu, memerintahkan A seperti ini, besok harus berangkatnya lebih awal, ini jangan takut gitu. Ketika dicuekin sama teman, dicuekin itu biarkan saja, itu kan sebagai manajer. Tapi ketika kita sebagai seorang guru sebagai teman merangkul siswanya itu, ketika dicoba sebagai manajer kok belum bisa berubah, ya kita deketi. Mungkin itu kurang perhatian dari temannya. Oh, teman-temanmu itu tidak hanya temanmu ini saja, saya sebagai guru itu sebagai temanmu, ya sebagai gurumu, sebagai orang tuamu. Jadi si ibu atau bapak ini, saya berharap itu kamu itu aktif ke sekolah, berangkatnya lebih awal gitu. Jadi sebagai teman itu lebih mengena seperti itu. Itu hanya sharing saja itu. Terima kasih, mungkin itu Bu Nurul. Oh iya, terima Bu Tuti, kasih. mohon maaf itu hanya sekedar masukan itu. Jadi tidak semuanya sisi kontrol. Terima kasih. Terima kasih Pak Sehu. Mungkin jadi setiap kasus itu kita posisikan sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi ada waktunya kita jadi manajer gitu atau gimana? Soalnya yang saya tanggapi dari Bu Nurul, yang saya tangkap itu peran kita terbaik itu saat manajer gitu. Ya, emang peran terbaik itu karena seorang guru itu sebagai manajer, perintah harapannya kan sekali perintah ke anak ketika tidak berangkat, besok harus berangkat ini lebih awal, harapannya itu. Tapi kadang-kala kan anak tidak semuanya bisa dilakukan hal yang sama gitu. Ya seperti ketika memerintahkan anak di rumah aja 1 kali 2 kali kan tidak. Tapi ketika kita merangkul anak untuk untuk belajar, itu ya didekati lebih gitu. Tidak bisa perintahkan 1 kali 2 kali langsung anak itu bisa berubah. Jadi menyesuaikan dengan karakteristik anak tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin saya mau menambahkan ya Bu Tuti. Memang sebagai guru gitu ya, ilmu yang saya dapatkan gitu ya, pembelajaran yang saya dapatkan, kontrol kita tadi ada 5. Selamat datang Bu Husna, selamat bergabung. Dari tadi sinyalnya susah ya Bu. Ini kita udah di sesi akhir tapi tidak apa-apa, terima kasih sekali.
kita lagi sharing Bu, ini ada suatu permasalahan. Tadi siswanya dari salah satu siswa itu jarang berangkat, kemudian sampai teman-temannya itu tidak percaya lagi, dia nggak berangkat sakit itu udah nggak percaya, padahal mencoba membuktikan ke Bu Tuti bahwa betul dia sakit, dia sedang terbaring, ibunya yang lagi bikin surat juga difoto, mungkin obatnya juga difoto, supaya Bu Tuti sebagai guru itu percaya gitu. Nah, bagaimana cara posisi kontrol kita? Memang posisi kontrol kita itu yang terbaik memang sebagai manajer, tapi tadi menurut pendapatnya Pak Saehu itu juga bagus, artinya saya juga setuju ya. Jadi kalau memang secara kenapa kita sebagai manajer sih gitu? Guru itu kan pemimpin pembelajaran ya, pemimpin pembelajaran. Jadi guru tuh memimpin, tapi manajer. Nah, manajer ini kan pemimpin bukan yang hanya langsung merintah, laksanakan, kan tidak ya. Kita menggunakan segitiga restitusi tadi. Kalau memang anak tersebut seperti yang tadi disampaikan Bu Tuti, bahwa satu anak tadi sampai udah tidak dipercaya dalam di lingkup kelasnya, sebaiknya ya kita coba dekati kontrol kita ubah dulu, kita turunkan, kita menjadi kontrol kita sebagai teman dulu, supaya apa? Karena yang kita takutkan kalau Bu Tuti langsung sebagai manajer, mungkin anak tersebut belum mau terbuka gitu. Nah, supaya terbuka bahwa sebenarnya saya punya masalah ini Bu, sebenarnya saya gini-gini. Nah, coba dekati atau ubah dulu atau turunkan posisi kontrol kita sebagai teman. Memang sulit ya Bu Tuti ya, karena memang ini namanya ini realita, berarti kan harus kita ujikan dulu, artinya harus kita terapkan dulu, betul nggak? Kalau kita menggunakan teman, ini akan berhasil tidak? Gitu. Nah, bertahap kita menjadi posisi kontrol, kita ubah lagi menjadi manajer. Kalau kita anak itu udah mengena, sudah terbuka gitu, seperti itu. Mungkin itu Bu. Mungkin dari yang lain bisa ditambahkan? Iya sih. Bagaimana Bu Tuti? Ya, terima kasih Bu Nurul. Sebagai teman mungkin juga saya lakukan, terus ada kesan malah teman-temannya seolah saya agak pilih kasih perhatiannya ke si troublemaker itu. Tapi terima kasih semua makanya ilmu yang baru ini sebagai manajer, nanti mungkin lebih banyak belajar lagi tentang jadi manajer. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu Tuti. Semoga nanti ada arah positif perubahan dari siswa tersebut gitu. Dan juga dari rekan-rekan kelasnya mungkin diberi pengertian juga Bu. Artinya karena seakan-akan kayak kelas-kelas kan anak siswa di dalam kelasnya tuh kayak menghukumi gitu ya. Kayak sudah menjadi bukan teman lagi gitu loh. Jadi kan anak tersebut nggak bisa terbuka juga karena sudah hilang kepercayaan sih gitu. Mungkin diberi pengertian juga ke anak-anak yang lain gitu. Artinya saya tidak bermaksud untuk PDKasi dan seterusnya, seperti itu. Mungkin dari yang lain mungkin ada tanggapan atau ada masukan atau ada kasus lain mungkin yang bisa kita sharingkan di sini? Atau dari hal yang saya sampaikan tadi ada yang kurang jelas? Bagaimana? Bu Husna mungkin ada permasalahan atau ada kasus dari siswa yang bisa kita lakukan, posisi kontrol kita sebagai guru itu ada di mana, atau ada kasus di mana kita bisa mengimplementasikan segitiga restitusi tadi, atau sudah cukup jelas? Ini sudah jam 10.14 ya, kalau memang sudah cukup jelas kita akhiri. Tapi ada yang mau disampaikan, masih saya tunggu. Bagaimana yang lain? Bu Aulia, Bu Hikmah mungkin? Silakan. Cukup ya? Ada macam-macam lagi? Sudah cukup itu. Oke ya. Pas bel istirahat ya Bu? Iya. Iya. Oke, terima
terima kasih sekali atas waktunya, kesempatannya, sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan yang kita lakukan ya, atau yang kita ini bisa tentunya tidak hanya untuk kita sendiri ya. Artinya saya juga di sini sedang belajar ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila saya masih banyak sekali kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga ini menjadi pembelajaran yang baik untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu semua. Dokumentasi enggak belum? Oh iya, nanti belum ditutup doa juga ya. Foto dulu atau mau doa dulu ini? Mau berdoa dulu atau foto dulu? Mama foto mama. Mungkin ditutup dulu dengan berdoa ya, baru kita foto-foto ya. Ya nanti kita bergaya aja on kamera semua, nanti saya screen layarnya. Oke, silakan Pak mau memimpin berdoa. Tadi udah Ibu Rizky, mungkin sekarang Pak Agung ya. Oke, Pak Agung, silakan disiapkan untuk berdoa. Silakan disiapkan berdoa. Silakan Pak Agung. Ketua kelas Ya, silakan dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri acara hari ini dan kita berdoa untuk selamat dimulai. Selesai. Terima kasih Pak Agung sudah memimpin berdoa. Sekarang saya di kelas kita on cam terus kita bergaya ya. Terus mau saya foto. Pak Aris sedang ngajar. Tadi udah cuma ikut sebentar. Kita gayanya apa ya? Kita bergaya apa? Mungkin Bu Rizky yang bergaya. Mau bergaya apa Bu Rizky? Jelas jangan jempol, nanti kelihatan tua. Oh gitu ya? Kita kelihatan muda. Oke. Bergaya apa? Pakai dua gaya atau 3 gaya nggak apa-apa. Tangan kiri Pak. Betuti gaya betuti. Ya. Gini. Bentar ya. 1, 2. Ya. Saya susah ini ya. 1, 2. Ya, apa lagi? Sudah cukup ya? Maaf ya, tadi aku pikir jadi. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Selamat bekerja kembali Bapak Ibu. Saya juga jangan ya, saya mintai tolong. Ya, oke. Selamat melanjutkan tugas kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.